Kebahagiaan adalah keterampilan aktif yang Anda latih, bukan tujuan pasif yang Anda temukan. Pernahkah Anda berjalan di sebuah jalan, berharap di tikungan berikutnya Anda akan menemukannya? Padang rumput yang sempurna itu. Pemandangan yang menakjubkan itu. Tempat di mana Anda akhirnya bisa berhenti dan berkata, "Ini, saya di sini, dan sekarang saya bahagia." Kita diajarkan untuk mencari kebahagiaan seperti sebuah tujuan. Garis finish. Sebuah hadiah di ujung jalan panjang dari usaha. Kita berpikir, ketika saya tiba, ketika saya mencapainya, ketika saya menemukan, maka kebahagiaan akan turun ke diri saya seperti matahari yang lembut. Tapi bagaimana jika kita selama ini salah membaca petanya? Mari kita pertimbangkan metafora yang berbeda. Bukan tujuan, tetapi sebuah benih. Sebuah benih menyimpan potensi yang luar biasa, tetapi ia bukanlah pohon. Agar menjadi pohon, ia membutuhkan kondisi-kondisi aktif tertentu. Ilmu saraf menawarkan sebuah fakta menarik, otak kita memiliki bias negativitas alami, peninggalan dari naluri bertahan hidup. Ia seperti penjaga yang waspada, selalu memindai ancaman. Ini berarti pengalaman negatif menempel pada kita seperti velcro, sementara yang positif seringkali meluncur seperti teflon. Keterampilan aktif pertama dari kebahagiaan bukanlah mengabaikan penjaga itu, melainkan melatih pandangannya dengan lembut. Itu adalah praktik memperhatikan. Apakah Anda merasakan kehangatan cangkir Anda pagi ini? Apakah Anda mendengar kicauan burung itu? Apakah Anda menyelesaikan satu tugas? Ini bukanlah peristiwa-peristiwa besar. Mereka adalah benih-benih kecil. Dan dengan secara sadar memperhatikannya, Anda menanamnya di tanah perhatian Anda. Benih tidak bisa tumbuh tanpa air. Bagi pikiran kita, air ini adalah kebaikan dan hubungan. Ini adalah kebenaran yang tenang, tindakan kebaikan memicu pelepasan dopamin, serotonin, dan oksitosin di otak Anda. Itu adalah koktail kesejahteraan, sering disebut helper high. Namun keajaibannya adalah, ini bukan sumber daya yang terbatas. Anda bisa berlatih menghasilkannya. Sebuah pujian yang tulus. Sebuah momen kesabaran. Sebuah tindakan bantuan kecil. Dan mungkin air yang paling mendalam bagi kebahagiaan kita yang bertumbuh adalah hubungan sosial. Ini bukan tentang jumlah orang, tetapi kualitas perasaannya. Sebuah studi dari Harvard, yang berlangsung lebih dari 80 tahun, menemukan satu faktor yang tak terbantahkan dalam kesehatan dan kebahagiaan jangka panjang, hubungan yang hangat dan mendukung. Mereka bukan hanya bagian dari kehidupan yang bahagia, mereka adalah fondasinya. Jadi keterampilan aktif di sini adalah menyirami hubungan yang sudah Anda miliki. Sebuah pesan. Sebuah keheningan yang dibagikan. Sebuah percakapan yang rentan. Anda bukan sedang menemukan koneksi, Anda sedang mempraktikannya, setetes demi setetes. Tumbuhan tumbuh menuju cahaya. Dan bagi kita, cahaya itu adalah kehadiran. Pikiran kita adalah penjelajah waktu yang brilian, terus-menerus menarik kita ke dalam penyesalan kemarin atau kecemasan besok. Tetapi kebahagiaan, secara neurologis, ada dalam bentuk waktu sekarang. Ia ditemukan dalam apa yang psikolog sebut flow, momen-momen di mana Anda begitu terlibat dalam suatu aktivitas sehingga waktu seolah sirna. Praktik aktif di sini adalah mengikat diri Anda, lagi dan lagi, pada saat ini. Ia adalah perasaan napas Anda yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Ia adalah sensasi kaki Anda di tanah. Ia adalah penyerapan total dalam tugas sederhana, membuat roti, mengukir kayu, menghanyutkan diri dalam musik. Ini bukanlah hal yang pasif. Ini adalah pemberontakan lembut terhadap tarikan konstan dari gangguan. Ini adalah memilih, untuk beberapa saat, untuk mengarahkan wajah Anda sepenuhnya ke matahari masa kini. Jadi, Anda lihat, kebahagiaan bukanlah harta karun yang menunggu di ujung jalan. Ia adalah kualitas dari jalan itu sendiri. Ia adalah keterampilan aktif memperhatikan hal baik yang sudah ada.
Ia adalah keterampilan aktif menyirami hidup Anda dengan kebaikan dan hubungan. Ia adalah keterampilan aktif mengarahkan perhatian Anda pada cahaya momen saat ini. Di beberapa hari, taman pikiran Anda akan mekar penuh. Di hari lain, Anda perlu merawatnya dengan lebih hati-hati, mencabut gulma kekhawatiran, melindunginya dari angin kencang. Tidak apa-apa. Praktiknya adalah tujuannya. Anda bukanlah seorang pelancong pasif yang mencari negeri jauh bernama kebahagiaan. Anda adalah tukang kebunnya. Setiap hari, Anda memegang benih-benihnya, airnya, dan kemampuan untuk menghadap cahaya. Kebahagiaan bukanlah tempat yang Anda temukan. Ia adalah praktik yang Anda jalani. Dan terkadang, ketika Anda sibuk berlatih, Anda mendongak dan menemukan diri Anda sudah berada di sini.